Ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Bentar, Bang Egy Sujana sakit, terus katanya lagi di luar negeri. Sakit apa gitu? Sakit apa? Dan di luar negerinya di mana? Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Kalau dari pihak keluarga kita udah cukup trauma lah di proses tahun 2022, kita juga 2019 ya dulu ya, tuduhan makar itu. Tuduhan makar 2019, Egy Sujana dituduh makar. Dengerin tuh anak Anda Bang Egy, sudah trauma berurusan dengan polisi. Sudahlah, kurang-kurangilah nikmati masa tua Anda nanti bersama keluarga. Aduh, kurang-kurangilah berbuat hal-hal yang merugikan Anda Bang Egy. Minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti saya ditanya-tanya. Dan kita kecewanya statement dari Pak Prabowo ya, ijazah palsu gitu aja kok, apa dibilang sih, ijazah palsu kok diributin, nanti ijazah saya diributin juga katanya. Ini bukan masalah sekedar selembar kertas Pak Prabowo Subianto. Jokowi, tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadi. Enak aja, apa kepentingannya Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepadamu? Nggak ada kepentingan ya. Tetapi kalau kamu fitnah ya, Jokowi akan meladeni ya secara hukum. Kamu minta pemerintah hadir, apa nggak cukup ada kepolisian, apa nggak cukup ada kejaksaan, kamu minta Prabowo harus hadir. Memangnya Prabowo suruh duduk di antara kamu dan Jokowi ya? Kalau Prabowo duduk di antara kamu dan Jokowi ya, pasti kamu akan ditawari, kamu pilih Nusa Kambangan atau lapas yang mana, yang menurut kamu nyenyak buat kamu tidur ya. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Ya Omni Batavia waktu itu mempidanakan Mbak Prita gitu loh. Sama dengan ini. Siap-siap kau Roy Suryo. Siap-siap kau Dokter Tipa. Pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo. Penjara menantimu Dokter Tipa. Konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing. Alhamdulillah. Ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Bentar, Bang Egy Sujana sakit, terus katanya lagi di luar negeri. Sakit apa gitu? Sakit apa? Dan di luar negerinya di mana? Nah, saya nggak tahu ini video ini tanggal berapa teman-teman, tapi kan pasti minggu-minggu ini kan video ini, nggak mungkin minggu kemarin dong. Nah, saya itu mendapatkan sebuah foto yang beredar dikirim oleh para fans YouTuber Nusantara. Kalau tanggal 14 kemarin, Egy Sujana itu terlihat di salah satu warung makan yang ada di Menteng. Wah, tanggal 14 berarti 2 hari yang lalu. Nah, ini video kapan ini? Apakah Egy benar-benar sakit atau hanya pura-pura sakit untuk menghindari panggilan polisi? Untuk mengatur siasat baru? Loh, yang mana yang bener nih? Karena foto yang dikirim itu, yang dikirim fans YouTuber Nusantara, itu jelas loh, Egy Sujana dan Dokter Tifa. Tanggal 14, sore lagi katanya. Nah, berarti sehari sebelum pemanggilan Roy Suryo dan juga Rizal Fadila. Nah, ini apakah video ini juga tanggal 15 atau hari sebelumnya? Nah, sepertinya mulai kabur-kaburan nih mereka nih. Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Kalau dari pihak keluarga kita udah cukup trauma lah di proses tahun 2022, kita juga 2019 ya dulu ya, tuduhan makar itu. Tuduhan makar 2019, Egy Sujana dituduh makar. Dengerin tuh anak Anda Bang Egy, sudah trauma berurusan dengan polisi. Sudahlah, kurang-kurangilah nikmati masa tua Anda nanti bersama keluarga. Aduh, kurang-kurangilah berbuat hal-hal yang merugikan Anda Bang Egy. Klarifikasi
karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri. Klarifikasi bahwa Bung Egy Sujana tidak hadir panggilan polisi karena Bung Egy Sujana lagi sakit ada di luar negeri. Begitu ya Bu ya? Bukan mangkir Bu. Biasanya orang-orang penjilat kayak itu mangkir, takut gitu. Kemarin buktinya Faisal Fadila itu ditabrak motor, tapi tidak apa-apa motornya gitu. Aduh ya Allah, ada-ada saja. Ayo kawan-kawan, pencinta Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke, ayo kita berdoa malam Jumat ini. Semoga kelompok-kelompoknya Egy Sujana ini cepat dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Setuju tidak? Ayo kita doakan, semoga cepat mati semua. Alhamdulillah ya. Minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti saya ditanya-tanya. Dan kita kecewanya statement dari Pak Prabowo ya. Ijazah palsu gitu aja kok apa dibilang sih. Ijazah palsu kok diributin, nanti ijazah saya diributin juga katanya. Ini bukan masalah sekedar selembar kertas Pak Prabowo Subianto. Jokowi, tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadi. Rizal Fadila, kamu mulai panik rupanya ya. Kamu jangan mengajari Jokowi ya. Jangan samakan Jokowi dengan kerupuk yang disiram air lalu mempem ya. Halo Rizal Fadila, Jokowi sudah cukup sabar ya. Nggak meladeni ya, nggak menghiraukan ya segala fitnah yang kau gembar-gemborkan tentang tuduhan ijazah palsu ya. Kini Jokowi sebagai rakyat biasa ya sudah habis kesabarannya ya. Biar kamu tahu rasa, Jokowi sudah melayangkan ya tuntutan hukum lewat kepolisian. Kamu merengek-rengek, harusnya Jokowi tidak perlu melalui pengadilan, tinggal tunjukkan ijazah aslinya sudah selesai. Enak aja, apa kepentingannya Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepadamu? Nggak ada kepentingan ya. Tetapi kalau kamu fitnah ya, Jokowi akan meladeni ya secara hukum. Kamu minta pemerintah hadir, apa nggak cukup ada kepolisian? Apa nggak cukup ada kejaksaan? Kamu minta Prabowo harus hadir. Memangnya Prabowo suruh duduk di antara kamu dan Jokowi ya? Kalau Prabowo duduk di antara kamu dan Jokowi ya, pasti kamu akan ditawari. Kamu pilih Nusa Kambangan atau lapas yang mana? Yang menurut kamu nyenyak buat kamu tidur ya, dengan gerombol-gerombolanmu. Itu lah maksudnya. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Jahat sekali. Dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik, supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Ya Omni Batavia waktu itu mempidanakan Mbak Prita gitu loh. Sama dengan ini. Di penjara atau dimaafkan, coba tulis di kolom komentar. Roy Suryo CS termasuk Dokter Tipa ini kawan yang sudah memfitnah Pak Jokowi tentang keaslian ijazah beliau guys. Anak-anak jenderal, oke? Yang belum follow akun ini, segera pencet tanda plusnya kawan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar. Dukungan kalian terhadap Pak Jokowi sangat berarti kawan. Guys, akhirnya setelah beberapa minggu laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo CS, Pak Polisi sudah mulai memeriksa Roy Suryo dan Dokter Tipa. Kalau yang lainnya udahlah mangkir, ketakutan. Yang lainnya mangkir, ketakutan ya. Siap-siap kau Roy Suryo, siap-siap kau Dokter Tipa, pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo, penjara menantimu Dokter Tipa. Ya, guys, dukung terus Bapak Jokowi kita kawan. Boom, boom, boom. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya. Roy kampret Suryo. Udah mulai tegang. Tegang atas,
tegang juga bawahnya. Wajahnya tegang, boy. Teman-teman, coba kita dengarkan pernyataan ini ya. Coba kita dengarkan pernyataan beliau ini. Saya, klien kami, ya, dan seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dari saudara Joko Widodo yang sudah 10 tahun memimpin kami Republik ini selama 2 periode. Kamu itu ya, jangan bawa-bawa nama seluruh masyarakat Indonesia ya. Saya sendiri, masyarakat Indonesia, tidak punya kepentingan dan nggak penting saya tahu tentang ijazah Pak Jokowi. Karena beliau sudah menjabat mulai dari wali kota, sampai gubernur, sampai 2 periode jadi presiden. Jadi jangan bawa-bawa nama seluruh masyarakat Indonesia ya. Tolong dibaguskan kata-katanya ya. Saya, klien kami, ya, dan seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dari saudara Joko Widodo. Hei, ngomong apa kamu itu? Kamu itu bilang seluruh rakyat Indonesia kepingin tahu ijazahnya Pak Jokowi. Ngomong gitu kamu. Bohong kamu itu. Saya memang bukan pendukungnya Pak Jokowi, memang bukan. Tapi saya tidak mendukung bahwa kepingin tahu ijazahnya Pak Jokowi. Jangan ngomong seluruh rakyat Indonesia kamu itu. Kok sembarangan rotos kamu? Kapan kamu pernah ketemu saya mengikuti arahan-arahan kamu itu? Saya rakyat Indonesia. Saya nggak rela saya disebut seluruh rakyat Indonesia kepingin tahu ijazahnya Pak Jokowi. Nggak rela saya, nggak rela. Saya nggak mau ikut-ikut itu. Meskipun saya bukan pendukungnya Pak Jokowi, itu saya nggak mau disebut seluruh rakyat Indonesia kepingin tahu ijazahnya Pak Jokowi. Bohong kamu itu. Seenaknya aja ngomong. Kamu orang pintar loh. Kenapa nggak berpikir dulu sebelum kamu ngomong? Seenaknya aja ngomong ini. Rilis itu. Rilis VT itu. Hapus kalau perlu.